kan apa yang disebut dengan penanganan konflik, ya kan? Ya. Teori penanganan konflik. Mau pakai cara apa yang ada 5 ya? Apa mau kita kompromi atau misalnya kita bernegosiasi untuk seperti apa gitu caranya? Diselesaikan dulu. Nah, nanti dia kembali bahwa kemudian tugas-tugas itu bagi dia setelah selesai masalah itu, prinsipnya delegasi kepada dia itu. Prinsipnya delegasi. Pasnya di delegasi, Pak ya? Iya, prinsipnya. Iya. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Iya. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Saya Pak Rika. Bu Aliska. Rika. Rika Oh, Pak. Rika. Oh ya, silakan. Pak, ini pada 5 sumber kekuasaan itu memungkinkankah Pak satu orang pemimpin mempunyai beberapa sumber kekuasaan seperti itu? Atau sumber kekuasaan yang mana mungkin yang lebih baik, yang lebih bagus dari kelima sumber kekuasaan itu, atau yang reward, yang expert, yang seperti apa? Karena kalau menurut saya itu mungkin kepemimpinan yang bagus bersumber dari yang referen dan expert, Pak. Kalau menurut saya gitu. Yeah. Tapi memungkinkankah satu orang pemimpin punya beberapa sumber kekuasaan seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepemimpinan kan ada 2. Kepemimpinan informal dan kepemimpinan formal, ya kan? Kepemimpinan informal sumbernya akan berbeda dengan kepemimpinan formal. Jadi seorang pemimpin itu harus punya seninya ya. Seninya itu ditopang oleh sumber kekuasaan itu dan bagaimana dia memanfaatkan sumber kekuasaan itu, sumber pengaruhnya. Kalau pemimpin itu justru mempunyai banyak sumber, itu akan tambah kuat, baik formal maupun informal. Nah, tetapi dia akan mempunyai pengaruh yang sesuai dengan lingkungannya. Contohnya misalnya di kalangan perguruan tinggi ya katakannya. Di kalangan perguruan tinggi misalnya di penelitian itu yang paling memungkinkan sumber kekuasaan itu dari expertnya. Dia dipilih oleh teman-temannya, oleh anggotanya itu karena dia expert. Itu bisa saja kemudian awal sumber pertamanya itu dari expert. Tapi pengaruh berikutnya itu yang paling hebat dan paling kuat itu kalau dia mempunyai kelima-limanya, digali sumbernya supaya dia punya kelima itu. Walaupun awalnya kemudian dia sumber paling tingginya menjadi pemimpin itu ada. Nah, itu biasanya sesuai dengan lingkungannya. Tadi kayak misalnya perguruan tinggi karena expertnya. Kalau misalnya di kalangan ulama, karismatiknya misalnya juga expertnya ya kan, banyak pengaruhnya seperti itu. Kalau di kalangan sekolah misalnya ya expert juga. Kalau misalnya di masyarakat, di petani misalnya, karena apa tuh lingkungan di situ. Petani bisanya karena bisa juga karena kekayaannya. Kekayaan itu masuk ke mana? Sumber daya itu masuk. Ya, jadi intinya apa yang menjadi ciri khas keunggulan pribadi itu bisa menjadi sumber, ya, bisa menjadi sumber dari pengaruh itu. Yang bagus 5-5-nya. Tapi itu secara teoritik bahwa sumbernya 5 tadi. Nah, dalam praktek kalau kita punya semua dan mempraktekkan semua sumber itu, maka itu akan lebih kuat. Contoh, kita sudah diangkat jadi kepala sekolah kan karena kepintaran kita kan, ya kan?
karena expertnya kita gitu. Nah, nanti kita itu kalau pengen lebih kuat lagi, pakai reward, penghargaan. Bagaimana kita memunculkan penghargaan-penghargaan itu dilihat oleh bawahan. Kan di sini kan kuncinya adalah dapat memperkuat munculnya merit pay gitu ya, kekuasaan saling dekat gitu, mempromosikan jabatan gitu. Ketika kita misalnya melihat orang ini rajin gitu, kita kasih penghargaan. Penghargaannya misalnya dalam bentuk kenaikan jabatan misalnya, kenaikan tugas tambahan, misalnya lagi perhatian, memberi pujian, memberi perhatian lebih, itu jadi tambah bahwa kita itu karena SK awalnya legitimate ya kan, karena legitimate kan, kemudian kita punya keahlian, tambah lagi sumbernya bahwa kita itu punya power reward power. Jadi itu ininya. Kalau harusnya lebih banyak kemampuan atau sumber kekuasaan itu digunakan, maka akan semakin kuat. Rata-rata sih enggak satu ya. Itu awalnya saja menjadi seorang dengan kepemimpinan atau menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin itu ada ininya, ada yang unggulannya lah istilahnya. Tetapi begitu sudah menjadi pemimpin, mestinya harus dipraktekkan dan digali sumbernya, apa yang perlu dikembangkan gitu. Itu ya Mbak Rika ya. Iya Pak, Saya terima setuju kasih bisa Pak. aja. Ya. Pak Putra Hadi mau kuantitatif apa kualitatif nanti? Rencana Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, karena saran Bapak kan supaya tujuan saya ilmu yang dari Bapak itu bisa masuk, bisa mudahan tembus jadi tesis, bisa lanjutkan. Dan sudah saya pastikan saya merubah ke kuali. Nah, tapi tempat penelitiannya berbeda Pak. Kalau kemarin saya neliti mutu sama pengaruh kepemimpinan sama mutu, mungkin saya larinya sekarang ke misalnya analisis kepemimpinan studi kasus rektor YIN Samarinda. Kayaknya itu lebih luas dan mendalam daripada hanya di sekolah itu aja sih. Nah, koreksi-koreksi Bapak nanti saya tapi fokusnya nanti ke manajemen sumber daya manusia. Itu rencana saya. Contoh ya, kan efektivitas kepemimpinan. Sampean jelaskan jangan teorinya di latar belakang itu, tapi fakta-faktanya. Gitu. Contohnya tahun sekian YIN itu menjadi YIN itu pindah. Ya kan? Pindah ya. Ya pindah itu menjadi kemampuan tersendiri itu misalnya dari segi kepemimpinan efektif ya misalnya kan. Terus mengembang menjadi sarana yang lebih banyak. Nah gitu kan, bantuannya dari tahun sekian menjadi tahun sekian bertambah. Kan gitu kan? Terus jumlah prodi dari 5 menjadi 10, menjadi 15, ya kan? Jumlah mahasiswa dari 10. Itu maksudnya digambarkannya tuh. Bukan teorinya bahwa misalnya dapat teori terus pemimpin adalah yang menambah jumlah itu gitu, enggak. Tapi itu digambarkan dengan data dukung. Itu namanya di latar belakang. Itu kemudian bisa dijelaskan. Jadi elaborasinya kurang lebar lah istilahnya. Masih luas yang harus digali. Ya. Gitu. Bentar lagi Pak. Iya. Berarti kalau walaupun saya nanti fokus ke pengembangan manajemen sumber daya manusianya, jadi di pendahuluan itu tetap kita secara universal Pak ya mengenai YIN gitu Pak ya.
Ya, Nggak universal fokus dulu. ke betul, nggak fokus ke manajemen sumber daya manusia saja, khusus di latar belakang. Iya, boleh. Tapi nanti lari kan. Di antara keberhasilan itu kan ada sumber daya SDM-nya, ya kan? Ya, Ya tadi misalnya makin SDM-nya mengerucut dia naik memang. kan Ya, dari dokter sekian menjadi profesor, terus dari S2 menjadi dokter sekian gitu kan misalnya kan gitu kan. Nah, ini di anu lagi lebih di anu lagi sampean fokuskan di bawah, dijelaskan gini. juga sumber SDM itu sekian, tadinya sekian dari S2 menjadi dari jumlahnya cuma 100 sekarang menjadi 200 dosen. Jadi dari S2 10 sekarang menjadi 30. Dari tidak ada profesor kan jadi ada profesor gitu kan. Guru besar, Pendidikan ada berapa guru besar. kali. Ya gitu kan. Nah itu baru dijelaskan. Khusus pembatasan masalah tuh di situ Ya, namanya. nggih. Fokusnya itu. Ya. Karena di MSDM itu aja yang kelihatannya konfliknya itu sangat kelihatan gitu, nah jadi bisa masuk ke manajemen konflik. Ya gitu. Gitu. Pak Arnani gimana Pak Arnani? Baik, Pak. Terkait dengan tugas membuat proposal, ini dalam proses, Pak. Sesungguhnya sudah satu bab saya kerjakan, tapi belum saya kirim ini. Insya Allah nanti mungkin setelah saya kirim, nanti Bapak bisa koreksikan, ya, bisa memberikan arahan apa yang kurang dari apa yang saya kerjakan. Itu terkait dengan proposal saya. Dan saya mengambil tema, Pak, bagaimana yang saya sampaikan itu judulnya manajemen Majlis Taklim dalam meningkatkan fungsi masjid. Itu Pak anunya temanya. Ya bagus. Oke ya. Ada lagi? Kalau udah nggak ada lagi kita akhiri. Tidak mau tanya? Sudah nggak nanya. Adiska nggak nanya? Baik kita akhiri ya kalau seperti itu. Pak Lakaseng, partnernya nggak ada kemana? Kurang tahu juga ini Pak, kayaknya dia keluar jalan tadi kulihat tadi pagi. Oh gitu. Mungkin ada pengajian kali ya? Mungkin ada pengajian kayaknya. Iya. Dulu nggak ada tanya. Tapi nanti saya periksa dulu ya, nanti banyak nanyanya di anulah, silakan nanya. Baik Bapak. Ibu, ini Pak, mau tanya Pak, dari latar belakang itu kayak apa ya? Saya sendiri kemarin membaca latar belakang saya kok masih kayak kurang yakin gitu loh Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa, yang penting yakin judulnya, yakin yang mau diteliti, kemudian senang, ya kan? Kalau membangun logikanya itu kan bisa diulang, ada dibener-benerin gitu ya, membangun logikanya. Yang penting nih, sampean bisa meneliti, itu yakin menjadi masalah yang senang nanti penelitiannya. Ramdana gimana? Masih dengan yang dana konsultasi ke Bapak kemarin itu tentang networking itu, cuman lebih kepada sistem informasi manajemennya. Kalau ngeliat kemarin kan itu networking antara sekolah dengan sekolah yang lain, karena melihat situasi nggak memungkinkan untuk ke banyak sekolah karena kan jaringan kan Pak ya. Nah, jadi dikerucutkan ke salah satu sekolah yang dia notabene itu ada sistem informasi manajemennya gitu. Masih tentang manajemen networking masih. Oke. Ya. Siapa lagi? Sudah ya? Ya udah kita akhiri aja. Nggak nyesel nih udah? Nggak ada yang ditanya? Bentar Pak, saya Pak. Oh ya Pak. Saya Pak. Assalamualaikum.
Salam. Judul saya itu kan insya Allah begini ke Pak. Meningkatkan mutu pendidikan, studi kasus, efektivitas bimbingan belajar di SD Muhammadiyah Sekota Samarinda. Nah, itu apa ini Pak? Bisa dijadikan kualitatif kah Pak? Bisa. Bisa Pak Judulnya peningkatan mutu pendidikan, studi kasus, efektivitas bimbingan belajar di SD Muhammadiyah Sekota Samarinda. Bisa Pak ya? Bisa Pak ya? Bisa. Nanti itu menjadi yang dijelaskan yang di efektivitas bimbingan belajar kan? Iya. Atau mutu pendidikannya? Yang banyak di efektivitasnya Pak, dan mutu dua-duanya Pak. Apakah ada peningkatan Kak di situ? Ya. Nanti tidak boleh pakai bahasa ya. Kurang bagus kalau judul pakai bahasa Peningkatan. Oh iya Pak. Dianukan gitu loh, bukan kata kerja. Kalau di situ tuh kata benda. Peningkatan Pak ya? Ya, peningkatan. Ya, bisa Pak, itu Pak. Terima kasih. Pak ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke ya, kita akhiri ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah bihamdika. Astagfirullahaladzim. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, sama-sama Pak. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puasanya mudah-mudahan berkah. Amin. Surah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan memberi berkah kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Konsultasi pribadi. Konsultasi pribadi. Itu yang sudah dikoreksi, nanti dikirim catatannya lewat email lagi ya? Iya, lewat email Pak. Pak Putra itu yang sudah. Pak Putra Nanti ya? dikembalikan ya. Oh. Iya, tadi mau tanya itu, cuman kayaknya belum dikasih catatan, jadi aja sudah. Misalnya kita ngirim pendahuluan misalnya kan. Belum semua kayaknya. Oh, belum semua. Khawatir membebani Bapak sih. Iya. Karena banyak. Itu kan bisa lanjut ya nanti ya, kalau itu bab 1 itu saya dari cover, daftar isi. Iya. Iya, betul ya? Iya. Iya Pak, cover, daftar isi, semuanya lembar apa itu? Iya. Bu. Iya. Pak Bu. Iya, supaya Pak dosen cepat selesai, Pak Abu bantu ngoreksi itu. Enggak, belum bisa. Ini kayaknya Mas Anda sama ini Pak Putra ini. Bukan, kalau Pak Abud Mas, Pak Suratman. Yang diam-diam itu yang sudah selesai. Iya. Yang diam-diam yang selesai itu. RPP UAS Pak Suratman belum ya? Belum Pak. Pak. Belum. Yang ditanya. Jangan ditanya aja. Oh iya. Diminta yang soal hot itu dah. Iya. Oh iya, betul. Saya iya. Ini terima kasih Pak diingatkan Mbak Ramdana. Itu yang itu yang bikin soal hot itu nah. Itu mungkin kita perlu apa ya, terutama kami ini kan masih ngertinya pelajaran SD tahu-tahu SMA apa enggak? Masih iya. Fitnya aja ya. Mungkin Pak Abu nanti bisa membimbing kami ini gitu. Iya, jadi tiap tahun itu kan saya hampir dijadikan tim penyusunan soal agama Islam di sini. Jadi ya beberapa pelatihan ikut. Terus kita pelajari ya memang sekarang itu pembuatan soal itu menggunakan pendekatan teori itu taksonomi Bloom yang Lodge dengan Mods dan Hodge ya blow on Taksonomi blow on. ya dia itu ini Ustaz
kebangsaannya dia kebangsaannya orang Yahudi memang. Jadi orang Yahudi, kemudian pernah juga dijadikan penasehat Perdana Menteri untuk bidang pendidikan Israel, Perdana Menteri Israel. Jadi memang aspek untuk menghafalnya itu ya termasuk kategori di bawah. Makanya kemarin saya catat untuk menghafal itu kan memang karakteristik orang Arab. Jadi ya benar aja Islam itu diturunkan di sana. Makanya kitab suci non-Islam kan kacau itu ya karena pendekatannya itu tadi. Katanya likuli roksin rokyun gitu nah. Tiap orang punya pendapat, punya ini jadi ya sampai sekarang akhirnya tidak pernah Masih beda ketemu. pendapat. Iya. Kalau yang hot itu iya betul, jadi harus ada stimulus soal, itu karakteristiknya begitu. Jadi efek kelemahannya itu membengkakkan kertas, membuat kertas itu bertambah banyak. Terus juga Jadi banyak Pak ya, artinya jebakan-jebakan kan, kalau nggak teliti kita membacanya, bisa salah anak-anak menjawabnya kan? betul, pengecohnya itu lebih kerasa, Ya, pengecohnya itu lebih jebakan. kerasa. Makanya biasanya kalau saya menyusun itu tahapannya satu, tentukan tujuan dulu. Ini soal mau tujuan soalnya itu apa? KD mana yang mau dicapai itu. Yang kedua kemudian dilihat nanti di KKO-nya, kata kerja operasional. Nah, nanti itu kan banyak ya itemnya ada apa namanya? Misal menganalisa, mengevaluasi itu turunannya kan banyak. Nah, jadi tinggal diambil salah satu kata di situ aja. Nah, itu nanti di tujuan pembuatan soalnya itu. Dan nanti dimunculkan di soalnya. Nah, setelah itu baru dirancang sudah. Nah, kalau sudah dirancang, baru nanti tinggal unsur pengecohnya kita masukkan. Jadi misal kayak kemarin yang saya tampilkan contohnya punya Bu Lulu. Bu Lulu ya di SD ke SMP? SD. SD ya? SD, Pak. Oh, berarti sama. Iya. Jadi Ini loh, kayak contohnya ini yang untuk SD. Contohnya itu perhatikan tabel di bawah ini. Bentar ada yang masuk ini. Pak Sahril ini sudah tak masukkan, masih nunggu. Perhatikan tabel di bawah ini. Nanti tabel 1, malaikat Jibril mencabut nyawa. Atau ada 1, ada 2, 1, kemudian sampingnya A. Nah, nanti yang ditanyakan kesesuaian tabel yang benar adalah apa itu. Jadi modelnya seperti itu ininya. Contoh-contoh soalnya. Jadi model bisa tabel, kemudian yang kedua narasi, dibuat narasi. Narasinya panjang, ujung-ujungnya nanti ini nabi siapa atau keteladanan diambil dari nabi di atas itu punya siapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, triknya itu nanti dilihat, biasanya saya ajarkan ke anak-anak itu kalau ceritanya tentang masalah perahu banjir sudah Nabi Nuh itu, enggak usah dibaca soalnya. Pasti Nabi Nuh, enggak ada nabi yang lain. Kalau nanti ada kata kunci ya, kalau ada nama Namrus keluar kemudian dibakar, pasti Nabi Ibrahim. Nah, itu. Jadi itu trik-trik untuk pembuatan pengerjaan soalnya. Nah, kemarin itu kan SMA ya. Kalau SMA saya bingung juga, wah, apa ini materinya. Jadi saya cek di mana di Google saya tanya contoh soal SMA. Keluar saya baca zakat, riya. Wah, berarti ada ini. Jadi muncul kalimat itu sudah harus kita tangkap. Kalau di dalam agama itu ada materi akhlak. Di antaranya kalau tingkat sekolah dasar itu gemar membaca, kemudian santun, hormat patuh pada guru. Jadi tinggal mengganti itunya saja, esensinya kan sama.
Pola pikirnya kan sama. Jadi itunya diganti baru dirancang soalnya seperti ini. Biasanya kalau HOTS itu lebih mudah yang kayak apa namanya soal-soal ini Quran itu dengan terjemahnya. Pokoknya yang opsi pilihannya banyak itu nih. Tapi kalau opsi pilihannya sedikit itu sulit. Itu sulit karena sulitnya itu di memasukkan unsur pengecoh. Itu susahnya di sana. Ustaz, apakah itu berlaku untuk semua apa namanya dari yang C4, C5, C6 itu berlaku semua? Atau Nah, ada maksudnya C1 sampai 6 ya. C1 Ya. 1 2 3 itu lodge. Ya, 4 5 6 itu HOTS, iya. Itu yang HOTS-nya saja. Dan biasanya teman-teman itu menyusun HOTS itu untuk kategori ujian sih. Kalau untuk ulangan harian itu enggak repot-repot, biasa aja manual. Maksudnya sama aja gitu, Ustaz. Harus ada stimulus di depannya gitu, sama. Kalau soalnya lodge kemudian menggunakan stimulus atau prolog itu kayaknya apa namanya terlalu panjang. Terlalu panjang ceritanya. Padahal yang diminta kalau HOTS biasanya itu ya bertele-tele. Ya, yang lihat kan ada yang C4, ada C4, C5, C6. Nah, apakah sama semua itu ada prolognya semua? Atau ada maksudnya yang lain gitu? Iya, bisa. Yang lain gitu. Pilihan. Iya, itu tadi di langkah pertamanya kita tentukan tujuan dulu. Tujuan soal ini mau apa ini? Apakah mau di C4 atau C5 atau C6? Itu di situ dulu. Kalau tujuannya kita ke C4 misal, ya sudah berarti tinggal cari KKO-nya. Kata kerja operasionalnya apa? Misal mengkodifikasi atau menganalisa lah. Maka nanti tinggal dirumuskan dalam soalnya itu. Jadi memang prosesnya panjang sih. Kalau mod Ustaz? Mod itu yang middle. Yang middle. Jadi 1 sampai 6 dibagi 2 aja itu. Mod itu yang 3 4 itu, yang middle. Kemarin itu kan gini, saat biasanya saya bikin soal penjas, ya bikin sih soal HOTS penjas. Kaget aja lihat Pak Suratman nyuruh bikin soal gitu, ya Allah. Akhirnya bingung, pusing cari setengah mati. Habis itu akhirnya nggak kebikin loh. Padahal bikin tapi nggak bisa. Terus akhirnya bikin seadanya. Iya itu. Ya mata kuliah Pak Suratman kan PAI jadi pengembangan. Iya bingung. Biasa bikin bahasa Indonesia, biasa bikin penjas. Iya. Makanya waduh SMA ini langsung kita tak cari tabuk apa contoh model soal SMA. Tinggal diinikan aja. Nggak nyangka gitu loh kalau beliau nyuruh bikin contoh soal itu, karena kan itu tunggu ini selanjutnya kan gitu aja. Ya Allah. Saya tadinya begitu ada tulisan siap-siap post test. Mudah-mudahan materi HOTS ini bisa praktekkan nanti, kan? Wah langsung. Sebenarnya soal Pak Suratman ini ditanyakan dengan Pak Son kan di materi itu berikan contoh soal HOTS. Iya. Tapi jawaban pemateri sudah ada. Jadi kami bingung nyarinya yang mana. Habis itu Mbak Lulu kasih ini, tapi kan tetap nggak ada. Iya. Ada Bun. Saya share. Sudah kelewat ya? Benar, sebentar. Oh iya betul. Oh yang itu. Sebentar. Ya kan? Kemarin itu sebenarnya sudah saya siapkan antara kisi-kisi sama soal. Iya kalau betul. kita lihat kisi-kisi, di situ ada indikator. Indikator itu panduan Pak ya? Iya. Aku juga baru belajar kemarin. Itu indikator. Nah di situ ada level-level juga. Nah yang level 3 sudah saya warnain. Jadi itu ada di soal nomor 9 sama berapa gitu. Iya. Berarti itu di luar makalah. Di luar. Ya sendiri, portal sendiri dia. Portal sendiri dia, Pak. Makanya saya bingung, ini kok dikirim ke sini, maka ini soal ujian lagi. Apakah ini disangata ujiannya ini? Iya kan
kebetulan kemarin tuh anak-anak kan habis ujian USP. Jadi Iya, saya iya, minta iya. saya punya kisi-kisinya. Iya, benar, iya. Jadi kalau Coba apa tahu ya kemarin langsung ngambil di sini aja ya. Kita nggak tahu Nambu. Iya. Ada semua di sini. Tapi Ada gini kok semua Bu. itu. Memang Mas Lulu. Tapi gini kok Bu. Mas Lulu. Saya tuh kemarin itu bingung juga lihatin teks yang sama Mas Anda suruh nulis. Apa bingung juga saya. Terus akhirnya saya ingat dapat kisi-kisi, minta soal, saya perhatikan di situ baru saya paham. Jadi kalau mungkin bisa membantu itu nanti kisi-kisi sama soal itu di print, baru diamati dicocok-cocok. Masalahnya ini kemarin nggak bisa kita ambil karena apa nih? SD kan? Iya. Iya, itu soal Ya, SD. makanya Bapak tahu itu di situ saya share SD, maka Bapak bilang SMA. Tapi benar kata Pak Abu. Iya. Tapi benar Baru kata tahu. Pak Abu itu kita cari itu, tinggal bedain anunya aja. Iya, materinya aja. Terima Ya. kasih. Prinsipnya sama. Prinsipnya Sama sama. aja. Terus ini Pak, yang saya bikin bingung kemarin, Bapak kan bilangnya buat indikator. Kalau saya lihat di silabus, di kisi-kisi itu namanya indikator, ya kisi-kisi itu. Iya kan? Nah, kalau Lain, yang Bu. dimaksud buatlah soal, ya soal Indikator. gitu. Indikator itu di kisi-kisi itu kan ada. Siswa menjelaskan patokannya soal tadi. Siswa menjelaskan tentang zakat gitu kan. Iya. Nah, jadi nanti ketika levelnya level 3, ketika bikin soal berarti tidak lepas pakai KKO yang level 3, kemudian tidak lepas dari menjelaskan zakat, tinggal menyusun kata-katanya. Iya. Kalau saya cocokkan dari teks sama kisi-kisi saya kemarin. Diamati aja insya Allah. Ya ini memang apa namanya bagi guru itu ini istilahnya materi inti lah diantaranya itu apa namanya pembuat evaluasi kan diantara tugas guru evaluasi pembuatan soal ya ilmunya ya itulah dipelajari. Saya juga melajarinya sambil meraba-raba ini melihat punya orang baca konsepnya di apa namanya tanya ke orang gimana ininya akhirnya ya seperti itu. Jadi mungkin karena faktor sudah kebiasaan bikin soal jadi begitu muncul begitu ya refleks aja kali. Refleks. Gambaran kita UAS lah Ustaz ya. Iya. Gambaran UASnya Pak Suratman ini. Coba kalau Berarti soalnya bahasa Inggris ya mungkin enggak bisa juga. Pak Abu, saya mau Iya. nanya Pak Abu. Kan saya kemarin kan baca di modul pembuatan HOTS itu kan karakteristik HOTS itu kontekstual sesuai dengan apa yang dihadapi anak-anak di kehidupan keseharian mereka. Iya. Kemudian saya Jempolmu mikir, Dida. apakah semua materi itu harus dihubungkan ke seluruh apa sih dengan aktivitas Namanya anak jempol ataukah Dida. boleh di luar dari itu stimulusnya gitu? Itu biasanya di Mas, nanti di apa? Suami. Nanti disesuaikan satu dengan ini soal mau ditujukan ke anak-anak tingkat dasar atau tingkat lanjut. Jadi kalau misal kayak di SD itu kan zakat tetap ada, di SMA juga ada. Cuman peranannya mungkin domainnya lebih luas ya. Kalau di SD itu kan cuma sekedar konsep dasar zakat artinya pembagiannya, kemudian praktek zakat fitrah ini dibagi ke siapa. Kalau mungkin ke SMA kayaknya lebih ke mungkin ke arah lembaga, pengenalan dan seterusnya. Jadi nanti apa namanya kalau prinsip disesuaikan dengan perkembangan betul. Itu nanti ini. Cuman dalam praktek pembuatan soal secara keseluruhan itu biasanya dilihat pada KD-nya juga karena biar tidak lepas dari sana. Dan biasanya misal satu KD nanti ada beberapa tujuan ya atau ada beberapa indikator. Mungkin ada 3. Mungkin yang kesesuaian itu 1 aja, yang 2 biasa aja.
Pakai efek apa tuh Mbak Dana? Jadi enggak anu. Ini pakai OBS ini Mbak Dana ya? Kok serem gitu loh mukanya Dana. Udah aja kamu. Capek, Bu. Banyak betul. Lu kayak anu nah kayak gentayangan tuh. Ini karena belakangnya itu enggak pakai hijau. Coba kalau pakai warna hijau. Iya, kalau hijau dia bisa berubah. Mukanya pasti nama. Mana tuh Mbak Dana? Itu pencet mana Mbak Dana? Nah, iya. Ini pencet yang stop. Iya benar Bun, ada panah ke atas. Mana? Pencet apa? Yang video, ada kan yang stop video, samping mode, ada panah ke atas. Iya ada. Ada choose virtual background. Oh, choose virtual Pak background. Suratman kemarin pakai itu. Iya, yang ini kan nih, yang ini. Bapak di mana saya gitu katrok. Yang ini kan. Yang mana? Ini terus kayak apa? Oke. Bulu jangan ketinggalan. Itu di otak-atik kita nanti bisa. Video setting. Di stop video itu ada atau choose virtual background. Iya, choose virtual background. Nah, itu. Audio setting ya? Cuman Enggak langsung. Audio setting enggak? Iya. Susah. Pak Abu, audio ya. setting enggak? Audio setting kayak mana? Ada Bun tanda kamera kan? Kan ada Kamera baru ada yang tanda panah sampingnya ke atas. stop video. Nah, baru choose virtual background. Sampai Choose virtual background. Virtual background nggak ada. Iya. Oh, choose virtual. Ya. Ini background gitulah. Oh gitu. Terus Oh sudah ini. begitu kemana? Cari aja bagus-bagus. Ada gitu. Ada green. Ini bisa 2 menit. Nanti saya upload hasil sesi 1, 2 ini ya. Pertemuan ini. Biasa nanti saya upload di YouTube. Oh, oke. Sip Pak, itu malah nggak hilang itu. Iya itu maksudnya biar nggak hilang. Iya. Hilwan nggak tidur lagi kan, Dok? Dua. Kok aku nggak ada, Mbak? Bu Lulu nih. Ya, Pak. Bu Lulu nggak Bunda enggak ada itu apa? Tahu juga ada apanya itu. Bu Lulu itu apa itu merasapi? Itu hijau bagus ya. Banjirnya si Mbak Nunu kayak apa itu? Sudah masih banjir iya, kan? Mbak Nunu. Masih itu. Si banyak banjiran. Ya Allah. Dana, kamu kayak gentayangan di situ dah. Pada dalam masih kayak gini aja. Dida lagi di mana, Dok? Dida, jempolmu gede banget. Di hatimu. Oh, di hatimu. Ih, kangen nah. Ayo, nggak kangen gak itu sama belakang tuh? Baringan di belakang loh. Buka puasa bersama. Ayo, sini dah. Buka puasa bareng. Ayo. Dana nggak puasa, nak. Dana Loh, kok nggak kembali ke semula? Mbak Dana kok nggak bisa? Kapan, Bunda? Kapan, Ayo, Bun? Serah kapan? Tahu yang lagi halangan. Aku nggak puasa. Nanti habis lebaran. Mungkin dia apa nggak puasa. Nah, habis kan? Habis ini mau habis ini. Ya, sampai ketemu. Selamat berpuasa. Terima kasih Pak Abu ya. Sama-sama Pak. Nanti. Ya. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.